Permusuhan Israel dan Suriah sudah terjadi sejak Perang Arab-Israel yang pecah pada tahun 1948. Usai runtuhnya rezim Bashar al-Assad, konflik itu kini disebut-sebut akan menapaki tahap baru. Setelah hampir 14 tahun perang di Suriah, rezim baru saat ini tengah berusaha menata ulang hubungan dengan Israel. Dua negara itu diisukan tengah berada di abang pembicaraan untuk mengatur ulang hubungan regionalnya. Wacana normalisasi hubungan Israel dan Suriah pun menggema usai mereka mengadakan pembicaraan langsung. Lantas, bagaimana analis melihat wacana ini? Mungkinkah pemulihan hubungan antara Israel dan Suriah akan terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Mengutip The Times of Israel, Suriah dan Tel Aviv tengah mengadakan pembicaraan lanjutan mengenai perjanjian bilateral yang akan menghentikan permusuhan antara kedua negara. Seorang pejabat senior Israel mengatakan pembicaraan tersebut difokuskan pada koordinasi seputar masalah keamanan. Meski demikian, pejabat itu tak mau berspekulasi soal kapan kesepakatan damai dua negara ini bisa jadi kenyataan. Sementara itu, negara-negara tetangga telah menjadi pihak yang berseberangan dalam konflik di Timur Tengah selama beberapa dekade. Pada bulan Desember lalu, diktator Suriah yang didukung Iran, Bashar al-Assad, meninggalkan negara tersebut dan penguasa Islam baru di Damaskus ingin menampilkan wajah moderat kepada Barat. Diplomat Eropa mengatakan, pejabat Suriah juga telah mengirimkan sinyal ke Israel pada bulan April lalu melalui beberapa negara Eropa termasuk Swiss. Israel awalnya bersikap agresif terhadap rezim baru Suriah. Namun dalam beberapa minggu terakhir, retorika telah berubah di tengah upaya AS untuk mencapai kesepakatan antara kedua negara. Sementara penasihat keamanan nasional Israel, Zachi Hanekbi, mengonfirmasi bahwa Israel dan Suriah telah melakukan kontak langsung setiap hari dan sedang membahas kemungkinan normalisasi. Kemudian pada Senin 30 Juni 2025, Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar mengatakan bahwa dalam setiap perjanjian perdamaian potensial dengan Suriah, dataran tinggi Golan akan tetap menjadi bagian dari negara Israel. Diketahui Israel merebut dataran tinggi strategis itu dari Suriah pada tahun 1967 lalu dan meloloskan undang-undang yang secara efektif mencaplok dataran tinggi Golan pada tahun 1981. Sa'ar menyebut bahwa Israel juga memandang Lebanon sebagai kandidat untuk normalisasi. Awalnya pejabat Israel mengecap penguasa baru Suriah sebagai teroris, sebab masa lalu mereka yang terkait dengan Al-Qaeda dan Angkatan Udara Israel melancarkan kampanye pemboman udara yang dahsyat terhadap apa yang disebutnya sebagai target militer di seluruh negeri. Namun pada pertengahan Mei, permusuhan kedua negara mereda usai Presiden AS Donald Trump mengubah kebijakan Amerika selama beberapa dekade dengan mencabut sanksi terhadap Suriah. Permusuhan mendalam antara Israel dan Suriah sudah terjadi sejak Perang Arab-Israel pada tahun 1948. Permusuhan kemudian meningkat dalam Perang Arab-Israel tahun 1967 dan pendudukan Israel di dataran tinggi Golan Suriah. Israel bersikeras untuk mencaplok dataran tinggi Golan dalam kesepakatan apapun dengan Suriah. Tentara-tentara Israel bahkan telah masuk jauh menduduki wilayah Golan, menduduki rumah-rumah, dan mengusir orang-orang di daerah itu. Israel juga berulang kali menyerang Suriah, menghancurkan sebagian besar infrastruktur militer,
dan merebut wilayah yang berbatasan dengan dataran tinggi Golan Suriah. Kemudian pada tahun 1981, Israel berhasil mencaplok dataran tinggi tersebut secara ilegal. Selama aneksasinya, Israel secara aktif mengembangkan pemukiman Yahudi di dataran tinggi tersebut yang dianggap sebagai kejahatan perang menurut hukum internasional. Pada tahun 1991, Suriah dan Israel melakukan negosiasi, namun pembicaraan tersebut menemui kegagalan. Dalam pertemuan itu, Suriah mendesak Israel agar sepenuhnya menarik diri dari wilayah dataran tinggi Golan. Tahun 2008, negosiasi kembali terjadi melalui mediasi Turki. Namun perundingan itu kembali gagal usai Perdana Menteri Israel Ehud Olmert melakukan pengunduran diri. Sementara itu, perkembangan Israel di kawasan dataran tinggi Golan membuat kaum Druze Golan menjadi lebih vokal menyuarakan tentang status mereka. Pengajuan kewarganegaraan Israel pun meningkat dari sebagian orang Druze di komunitas tersebut. Lalu sebagian yang lain mulai berdemonstrasi untuk menegaskan kembali kesetiaannya kepada Suriah. Hingga bulan Maret 2019, Amerika Serikat tercatat sebagai satu-satunya negara yang mengakui aneksasi Israel atas kawasan tersebut. Dengan perspektif itu, wilayah dataran tinggi Golan tidak hanya strategis secara militer, namun juga potensial sebagai wilayah permukiman dan pertanian. Seorang penulis dan pengarang Suriah Robin Yassin Kasab menyatakan bahwa para analis menyebut upaya normalisasi atau pemulihan hubungan antara Israel dan Suriah mungkin saja terjadi. Namun saat ini, melansir Al Jazeera, hal tersebut hampir mustahil dilakukan. Sebab menurut para analis, banyak warga Suriah yang menentang penyerahan Golan kepada Israel. Di sisi lain, banyak pula penduduk yang mungkin menyambut baik perundingan yang masuk akal. Menurut Kasab, kembali ke perjanjian gencatan senjata tahun 1974 adalah pilihan terbaik yang paling realistis. Diketahui sekitar seminggu lalu setelah Presiden Bashar al-Assad meninggalkan Suriah pada Desember 2024 lalu, Parlemen Israel memberikan suara atas rencana untuk memperluas permukiman di Suriah. Sementara menurut hukum internasional, upaya perluasan wilayah tersebut merupakan hal yang ilegal. Hingga kini tercatat lebih dari 31.000 pemukim Israel di dataran tinggi Golan yang telah diduduki Israel. Suriah di bawah kepemimpinan Ahmed al-Shara mengatakan pihaknya terbuka terhadap perdamaian dengan Israel dan akan menegakkan perjanjian gencatan senjata tahun 1974 antara kedua negara. Sepekan setelah Assad kabur ke Moskwa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan pada tanggal 8 Desember bahwa ia menganggap perjanjian tersebut batal demi hukum. Israel dan Suriah telah menjadi musuh lama sejak beberapa dekade terakhir. Runtuhnya rezim Assad dan berkuasanya rezim baru al-Shara seolah menjadi momentum tepat bagi Israel. Wacana damai pun santar berembus, tapi permusuhan yang lama mengakar belum tentu bisa dinormalkan dengan mudah. Meski serangkaian laporan menunjukkan keinginan Suriah untuk menjalin diplomatik dengan Israel, namun hingga kini tidak ada konsensus yang kuat dalam rezim Suriah soal perundingan damai yang dimediasi AS baru-baru ini. Lantas, apakah pembicaraan Israel-Suriah soal normalisasi bakal terwujud? Ikuti terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.